Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu. Saya akan melanjutkan perkuliahan kita untuk teori film. Mohon maaf, kemarin kita nggak bisa live. Saya akan melanjutkan perkuliahan kita di teori film kali ini. Saya akan membahas terkait film sebagai media komunikasi massa. Ya. Kenapa kok film ini bisa dikatakan menjadi media komunikasi massa? Iya, kalau ditonton cuma satu orang ya namanya bukan komunikasi ya. Artinya apa? Artinya film ini sebuah film juga harus bisa dinikmati oleh banyak orang, gitu ya. Nah, sebagai acuan, ketika kita berbicara sebagai media komunikasi massa, ada yang sudah pernah mengatakan bahwa film ini merupakan alat komunikasi massa yang muncul pada akhir abad ke-19. Jadi udah jauh-jauh hari film ini dijadikan bukan propaganda, tapi memang bisa jadi ya ada yang propaganda, ada yang hiburan untuk apa namanya, untuk metodenya, untuk niatnya itu bisa bermacam-macam, ya. Yang paling penting adalah yang kita harus garis bawahi adalah film ini adalah sebagai alat komunikasi, ya, yang tidak terbatas ruang lingkupnya di mana di dalamnya menjadi sebuah ruang ekspresi bebas dalam sebuah proses pembelajaran massa, ya. Bagaimana maksud dari sebuah proses atau ekspresi bebas? Ya, karena di situ film terdiri dari beberapa talent, yang diantaranya di situ ada artis, aktor, dan lain sebagainya, yang dia bisa mengekspresikan sebuah narasi, sebuah konsep untuk bisa diterjemahkan oleh orang lain. Meskipun itu filmnya adalah film bisu, ya. Kalau di tahun abad ke-19 dulu kan filmnya film bisu ya. Nah, ekspresi inilah yang bisa berkomunikasi. Ekspresi inilah menjadi hasil dari sebuah film, mulai dari awal pembuatan, mulai dari awal kita nonton sampai akhir pembuatan, sampai akhir kita nonton, ranahnya adalah mereka atau si film ini ingin menyampaikan sesuatu lewat sebuah media, yaitu adalah film, ingin menyampaikan, ingin berkomunikasi melalui sebuah film, ya. Maka dari itu banyak film-film yang membuat kita menjadi terinspirasi ketika setelah menonton. Karena apa? Seolah-olah dia berbicara sama kita, seolah-olah kita memang memotivasi bagi kita, gitu ya. Contoh misalnya film 5 senti ya, yang dari seorang pertemanan menuju sebuah perjalanan ke Gunung Semeru waktu itu. Ketika saya habis nonton film itu, saya seolah-olah termotivasi, wah keren ya, saya harus naik gunung gitu. Tapi bukan itu. Saya harus bisa semangat seperti mereka. Gitu. Saya harus punya teman-teman yang bisa memotivasi saya. Kira-kira seperti itu. Gitu ya. Jadi kadangkala mood kita ada di mana, itulah film yang akan kita tonton. Gitu ya. Wah saya lagi happy nih, enaknya nonton film horor gitu ya. Enaknya film nonton action gitu ya. Ketika kita lagi sedih gitu ya, kalau nonton film horor jadinya aneh ya. Akan lebih sedih dan akan lebih scary, akan lebih menakutkan gitu. Makanya kan itu adalah sebuah komunikasi gitu ya. Nah, film itu sendiri teman-teman selalu merekam realita yang tumbuh dan berkembang, entah itu dibuat-buat ya, atau fiksi ya, atau memang ada kejadian nyata gitu ya. Beberapa film yang diadopsi dari beberapa novel atau kejadian nyata ini pun masih tetap ada apa namanya, perkembangannya atau membuat sebuah, tayangan ini menjadi menarik sehingga seolah-olah dibuat-buat yang tapi tidak mengurangi, ide cerita sesuai dengan realita yang ada, gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat dan kemudian memproyeksikan ke dalamnya layar ya, menangkap ke dalam layar. Nah, jika kita mengulas pendapat ini menyatakan bahwa film ini memang berpotensi sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan masyarakat dengan memengaruhi pandangan mereka tentang suatu hal berdasarkan realitas sosial yang terjadi sebagai bagian dari proses pembelajaran ya. Ini yang terjadi di film dokumenter. Film dokumenter adalah film yang real ya, tidak boleh dibuat-buat, nyata, memang seperti itu kejadian benernya seperti itu, kejadian nyatanya seperti itu. Nah, akhirnya mempengaruhi pandangan terhadap orang.
Bisa jadi setelah nonton film dokumenter, oh ternyata singa itu kalau makan rusa itu dia harus mengendap-endap dulu, dia harus beberapa hari dulu setelah makan dari sebelumnya. Akhirnya kita tahu, oh ternyata di suku di Papua itu seperti ini nih. Ada yang mendokumenterkan. Setelah kita menonton film, akhirnya kita tahu. Pandangan sosial kita akhirnya terarah, oh ternyata orang Papua itu baik-baik ya. Mungkin ada orang yang takut, wah orang Papua itu jahat dan segala macam. Tunggu dulu, nonton nih filmnya. Ini ada film yang bagus nih. Gitu. Nah itu akhirnya menjadi proses pembelajaran bagi orang yang tidak tahu awalnya menjadi tahu. Jadi ada hikmah. Meskipun kita nontonnya adalah nonton misalnya film Squid Game yang realitanya tidak banyak ya atau tidak ada. Saya kira sih tidak ada yang seperti itu. Tapi ada beberapa pesan-pesan, ada beberapa adegan-adegan yang memang itu adalah sifatnya adalah edukasi, menyampaikan pesan sosial kepada masyarakat. Contohnya adalah ketika dia bermain tarik tambang ya, kalau sudah nonton kalian. Pesan sosialnya adalah meskipun kita lemah, tapi ketika kita kompak dan kita tahu strateginya, maka kita akan menang. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Ya. Jadi ada beberapa pesan-pesan yang bisa disampaikan melalui film. Oke. Nah, ada juga yang mengatakan film sebagai suatu bentuk karya seni, banyak maksud dan tujuan yang terkandung di dalam pembuatannya. Hal ini dipengaruhi juga oleh pesan yang ingin disampaikan oleh pembuat film tersebut. Ya, pembuat film ini ingin berkomunikasi nih. Saya seorang kameramen misalnya, saya ingin berkomunikasi kepada seseorang atau khalayak ramai tentang pembuatan film kartun misalnya. Kartun nggak ada kameramen ya. Misalnya tentang pembuatan film film sekarang tentang kemerdekaan misalnya. Nah, saya sebagai seorang kameramen bahwa saya adalah komunikator, ya. Lighting pun juga seorang komunikator yang ingin menyampaikan bahwa pesannya akan terjadi dengan baik tanpa kameramen, tanpa lighting, tanpa orang yang ngasih makan dan sebagainya, itu tidak akan terjadi dengan efektif, gitu ya. Jadi komunikasi itu adalah pesan, ketika komunikasi itu berjalan dengan baik kalau ada kata-kata efektif ya, atau pesannya diterima dengan baik, gitu ya. Nah, cara pendekatan ini berbeda ya, yang dapat dikatakan setiap film mempunyai suatu sasaran, yaitu menarik perhatian orang terhadap muatan masalah-masalah yang dikandung. Ya, masalah itu nggak harus yang berat-berat ya. Kita nonton film horor aja kadang-kadang menjadi masalah juga ya. Setelah nonton jadinya ketakutan mau kemana-mana gitu ya. Nah, setidaknya teman-teman berbagai macam permasalahan, berbagai macam konflik, berbagai macam intrik yang ada di film itu, meskipun itu adalah muatannya film fiksi atau mengada-ngada, bahwa itu adalah teknik kita untuk berkomunikasi dengan orang. Itu adalah salah satu teknik berkomunikasi dengan khalayak ramai, ya, untuk menjadi perhatian orang. Nah, ini ada something nih, ada masalah-masalah nih di dalam film itu. Nih saya sampaikan bahwa film ini seperti ini nih, ada konfliknya nih, ada tembak-tembakannya nih, ada percintaannya. Nah, ini yang kandungan-kandungan yang ada di film tersebut, ini yang tujuannya adalah menarik perhatian kebanyakan orang. Nah, adanya unsur ideologi dari pembuatan film diantaranya unsur budaya, sosial, psikologis, penyampaian bahasa, film, dan unsur yang menarik ataupun merangsang imajinasi khalayaknya. Di dalam film pasti ada unsur-unsur ini. Budaya ada, sosial juga ada, psikologis juga ada. Gimana caranya ya membuat penonton itu nangis? Nah, ada unsur psikologis. Oh ternyata talentnya nih yang harus kita push. Untuk apa? Dia seolah-olah tersenyum, menjiwai dan lain sebagainya. Akhirnya yang nonton pun juga ikutan nangis gitu ya. Nah, ada sisi psikologisnya. Dan juga penyampaian bahasa film. Meskipun ada translate-nya ketika bahasanya tidak beraturan atau sulit dimengerti tata bahasanya, itu tidak akan nyampe yang namanya komunikasi. Nah, akhirnya rangsangan dari imajinasi si penonton pun juga akhirnya harus ngikut gitu ya. Halnya itu harus ikut, maka beberapa unsur ini pun harus nyatu sehingga diterima oleh masyarakat yang nonton pun juga enak. Akhirnya komunikasi terjalin dengan nyaman. Media massa. Ya. Nah, jadi pendapat yang saya sebutkan tadi, maka film dapat menjadi sebuah sarana komunikasi untuk menyampaikan suatu pesan kepada publik, sasaran berdasarkan ideologi dari pembuatnya. Nah, bagaimana dengan film itu sendiri? Sebentar, saya kembali file.
tahapan pembuatannya. Nah, ini sekaligus saya singgung juga ya. Mungkin teman-teman sudah pernah bikin ya, sudah pernah ya di mata kuliah saya sebelumnya. Saya coba mengulas kembali bahwa tahapan-tahapan ini juga sangat mendukung bagaimana proses terjadinya sebuah komunikasi melalui film gitu ya. Dalam pembuatan film secara akademis, pembuatan film ini mulai dari cerita awal, ide awal, komisi awal gitu ya, melalui penulisan naskah, perekaman, penyuntingan, pengarahan, dan pembuatan produk akhir ya. Artinya produksi ini, pembuatan film ini adalah sebuah proses. Proses itulah yang dikerjakan oleh tim-tim kreatif gitu ya. Nulis, rekamannya kapan nih, nyuntingnya kapan nih, ngarahinnya kapan nih, muternya pun sampai produk akhirnya pun nanti harus berapa jam, berapa lama, dan ditayangkan kemana, itu adalah sebuah proses gitu ya. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, pembuatan film pun terjadi di seluruh dunia dalam berbagai konteks ekonomi, sosial, dan politik, dan menggunakan berbagai teknologi dengan teknik sinema. Film tidak harus menggunakan kamera yang bagus. Ada banyak beberapa teman-teman sinias itu yang menggunakan film hanya menggunakan dengan handphone. Banyak banget. Dan apapun hasilnya itu terjadi kan komunikasi, gitu ya. Hasilnya diterima juga oleh beberapa khalayak. Coba dicek di YouTube. Nggak selalu film itu mempunyai teknologi-teknologi yang keren, gitu ya. Bahkan ada teknologi-teknologi yang sangat sederhana banget yang bisa dimasukkan dan kemudian dapat disampaikan kepada khalayak, kepada penonton tadi. Yang berhubungan konteksnya adalah terkait dengan ekonomi, sosial, dan politik. Nah, ini yang biasanya disuguhkan. Karena apa? Mudah orang mencerna. Gitu ya. Orang akan mudah mencerna dan orang akan melihat sisi di sekitar kita. Gitu ya. Nah, ini mungkin yang sudah pernah kalian lakukan ya, mulai dari pra-production, kita harus tahu pemerannya siapa, krunya siapa, tim tenaga kerjanya siapa, lokasi nanti kita syuting di mana, dan lain sebagainya. Pra-production inilah yang akan memberikan awal gitu ya, sebuah film diciptakan. Gitu ya. Bisa jadi ya, ide cerita film itu bisa disadur dari sebuah buku, kejadian sebenarnya, atau naskah-naskah yang sudah pernah dibuat, yang sudah pernah terbit sebelumnya, itu bisa, gitu ya. Dan kemudian dibeli, kemudian difilmkan. Itu akan lebih mudah dicerna karena banyak orang yang sudah pernah membaca, sehingga bagaimana ya kalau sebuah novel atau sebuah novel yang difilmkan kan banyak ya, maka akan lebih cepat sukses karena masanya sudah ada, gitu ya. Tinggal bagaimana bentuk audio visualnya. Gitu. Kemudian ada tahapan produksi, ini elemen mentah untuk film akhir direkam. Di proses perekaman yang sudah dilakukan atau sudah direncanakan pada saat pra-production, ini dilakukan di sini, tahap ini, produksi. Kemudian ada tahap lagi pasca production, yaitu ketika film-film ini sudah di-create, sudah dibikin pada saat produksi, kemudian lagu-lagunya, mulai dari efek suara, efek animasi, visual grafik, digital, dan lain sebagainya, dicampur leburkan di dalam pasca production seperti ini ya. Akhirnya menghasilkan sebuah film yang melalui proses yang panjang untuk bisa disajikan kepada penonton. Teman-teman, membuat film memang tidak semudah yang saya katakan tadi. Sepertinya cukup rumit juga. Nah, kalian pun juga sudah pernah melakukan itu, sudah pernah merasakan pembuatan film dokumenter sebelumnya. Memang untuk mencapai sebuah tahapan bagaimana komunikasi bisa berjalan dalam sebuah film dan dapat diterima oleh si komunikan, maka proses-proses yang harus kita lalui pun tidak bisa stagnan seperti apa yang saya ucapkan. Ada banyak proses tentunya, ada banyak hal yang harus dilakukan oleh sebuah tim inti untuk melakukan penciptaan sebuah film. Kenapa komunikasi massa ini sangat penting banget? Karena film tidak ditujukan oleh satu orang perorangan. Film bisa ditujukan oleh banyak orang, artinya satu lebih. Gitu ya. Wah, saya mau menyindir pacar saya dengan film, boleh. Tapi film itu tidak hanya untuk pacar kamu aja, misalnya gitu. Bisa ditonton oleh orang lain. Gitu. Hampir tidak ada film yang dikhususkan untuk satu orang tertentu aja. Ada sih, memang fungsinya. Misalnya, A Tribute to Michael Jackson,
misalnya yang ditujukan film ini ditujukan untuk salah satu sosok tokoh gitu. Betul memang. Tapi kan film ini untuk ditonton orang lain bahwa ini loh, film ini memang saya tujukan untuk sosok si A nih. Ayo dong tonton dong, apa tanggapannya? Maka dari itu muncullah apa namanya kritikus film. Wah, nih filmnya nggak cocok. Ah, film ini jelek. Ah, film ini bagus. Nah, teman-teman, dunia film di era pandemi seperti ini memang masih tetap berjalan dengan ya turun drastis ya, boleh dikatakan seperti itu, tapi sudah mulai berkembang, sudah mulai meningkat karena adanya bioskop yang sudah mulai membuka kembali. Cuman karena ketakutan orang-orang akhirnya semakin tinggi juga, tidak masih perlu edukasi. Tapi di era digital seperti ini, akhirnya ada beberapa platform yang memang masih bisa digunakan untuk menayangkan sebuah film yang sudah diciptakan sebelumnya lewat beberapa platform digital seperti Netflix, seperti Disney Channel, kemudian ada beberapa HBO misalnya. Nah, teman-teman, ilmu komunikasi tidak hanya sebuah tutur kata, gitu ya, tapi sebuah pengkreasian, sebuah penciptaan dalam sebuah film ini pun bisa dianggap sebuah komunikasi yang terbaik bisa dilakukan. Apapun itu alasannya, apapun itu tujuannya, film ini cukup bisa memberikan sebuah wawasan, sebuah metode komunikasi, salah satu metode komunikasi yang baik dan sangat efektif. Demikian untuk perkuliahan kita hari ini di teori film. Next kita akan masuk ke UTS. Sebelum kita UTS, maka kalian harus nonton ya untuk perkuliahan kita di yang hari ini. Terima kasih, saya kira demikian. Mohon maaf kalau saya belum bisa live. Saya ucapkan semoga sehat selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.